Halo semuanya, balik lagi dengan Iksan Panji Nugroho. Kali ini kita akan membahas tentang cara COD di Tokopedia untuk pembeli. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Untuk cara COD di Tokopedia cukup mudah, kita cukup buka aplikasi Tokopedia. Jangan lupa untuk update terlebih dahulu, biar banyak promo yang bisa kita dapatkan. Atau buat kalian yang mau mendapatkan gratis ongkir, kalian bisa langsung cek di DCC video. Ada cara mendapatkan gratis ongkirnya. Oke, sekarang kita ke tutorial COD untuk pembeli. Yang pertama-tama, seperti biasa, ambil hadiah terlebih dahulu. Lumayan, gratis. Biasanya itu mendapatkan diskon maupun layanan gratis ongkirnya. Nah, kebetulan kita mendapatkan diskon hingga 20.000. Tahap selanjutnya, kita mengatur alamat rumah penerima, supaya nanti proses pengiriman COD-nya berjalan dengan lancar tanpa miss di perjalanan. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, di sini untuk mengisi alamat, kita pilih di menu yang 3 ini. Nah, di menu setting ini, kita masuk. Selanjutnya, nah, di sini terdapat daftar alamat. Kalian dapat menginput alamat. Di sini tambahkan alamat sesuai dengan alamat rumah kalian ya. Jangan lupa gunakan alamat yang sesuai. Nah, di Maps atau bisa langsung nanti kalau GPS Anda nyala, aktif, bisa langsung pilih lokasi ini. Detail alamat bisa diinput seperti nama jalan, nomor rumah, RT atau RW, maupun kelurahan, kecamatan, dusun, dan sebagainya. Nanti kalian dapat mengisi seperti ini. Ada nomor rumahnya, jalannya, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk belanja COD. Untuk belanja COD-nya, bisa masuk ke toko dan mencari barang yang ingin kita beli. Misalnya, kita ingin membeli kemeja. Kemeja pria nih, selanjutnya kita harus memfilter terlebih dahulu ya. Nah, filternya dengan bebas ongkir. Lumayan. Barangkali kita dapat gratis ongkir. Lalu yang kedua itu dengan, nah ini penawarannya. Kita aktifkan COD. Untuk bisa COD atau bayar di tempat. Seperti ini, nah semua produk ini. Biasanya sudah support untuk COD. Selanjutnya, kalian tinggal pilih aja barang yang kalian akan beli. Misalnya, kita membeli ini langsung aja. Kita tambahkan ke keranjang. Kita coba warnanya putih. Masukkan ke keranjang. Kita pilih warnanya putih, kita masukkan ke keranjang. Selanjutnya, buka keranjangnya, langsung kalian beli aja deh. Nah, selanjutnya, pilih pengiriman. Nah, ini bebas ongkirnya. Ada juga tersedia untuk COD. Kita klik-klik. Lalu pilih pembayaran. Lihat semua menu, metode pembayaran. Nah, di sini COD-nya sudah bisa digunakan. Nah, selanjutnya kalian tinggal melengkapi detailnya. Di sini ada detail. Kita lihat detail tagihannya. Untuk total tagihannya 80.000, ongkos kirimnya 21.000, diskon ongkos kirimnya 20.000, asuransi pengiriman Rp500. Jadi total tagihannya 81.500. Nah, biaya bayar di tempatnya 1.600. Jadi total bayarnya Rp83.100. Kalian harus menyiapkan uang cash sebesar Rp83.100. Nah, setelah kalian selesai mengisi alamat dengan jelas dan barang yang mau dibeli sudah cocok, kalian hanya tinggal lakukan bayar aja dan tunggu seller mengirim barang tersebut melalui layanan kurir.
Nah, setelah sampai kurirnya, kalian bisa langsung bayar barang kalian sesuai dengan total tagihannya. Nah, itulah tata cara COD di Tokopedia. Untuk pembeli, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Halo guys, Iksan di sini dan kali ini kita akan membahas materi perkuliahan seputar studi kelayakan bisnis. Definisi studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau proyek bisnis dengan menekankan pada identifikasi potensi masalah. Sebelum Anda mulai menulis rencana bisnis Anda, penting bagi Anda untuk terlebih dahulu mengidentifikasikan bagaimana, di mana, dan kepada siapa Anda bermaksud untuk menjual produk atau jasa Anda. Ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Menurut hasil studi, pasar konsumen dan produsen. Perbedaan pasar konsumen dan pasar produsen yaitu ketika pasar konsumen, produk yang dijual merupakan produk siap pakai, sedangkan pasar produsen, produk yang dijual merupakan bahan baku industri. Pemasaran. Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka jual. Teknik dan teknologi. Teknik adalah pikiran dan upaya untuk membuat sesuatu. Teknologi adalah hasil penerapan pikiran dan usaha ini. Teknik lebih spesifik daripada teknologi. Rekayasa adalah masalah sedangkan teknologi adalah solusinya. Teknologi yang sama dapat digunakan berulang kali. Manajemen. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Keuangan. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi fondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Politik. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam teori klasik Aristoteles. Selanjutnya adalah ekonomi dan sosial, lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produsen pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakannya serta tanggapan kompetitifnya. Yuridis legal. Lingkungan hidup, resiko bisnis. Tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis. Menurut penuturan dari seorang ahli yaitu Kashmir dan Jafar, ada beberapa tujuan melakukan studi kelayakan bisnis yaitu: pertama, mengurangi resiko terjadinya kerugian. Kedua, memudahkan perencanaan ke depannya. Ketiga, memudahkan dalam pelaksanaan kerja. Keempat, memudahkan dalam pengawasan bisnis. Kelima, memudahkan dalam pengendalian bisnis, memperkecil resiko kerugian. Bersamaan dengan datangnya keuntungan, sebuah bisnis juga berdiri dengan adanya resiko kerugian. Karena itu, pengusaha perlu mempersiapkan segala sesuatu dengan matang untuk menghindari resiko kerugian ini. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis ini, pengusaha dapat memperkecil resiko kerugian yang dapat terjadi pada usahanya, baik itu resiko yang dapat dikendalikan maupun yang berada di luar kendali. Lalu, mempermudah perencanaan usaha. Ketika melakukan analisis kelayakan usaha, pengusaha akan mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha miliknya, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Dan hasil analisis tersebut, pengusaha dapat melakukan perencanaan dengan lebih mudah. Tidak hanya itu, pengusaha juga dapat membuat perencanaan usaha yang mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang dibuat secara tepat akan mempermudah penerapannya sehingga para karyawan memiliki panduan dan tetap fokus pada tujuan. Dengan begitu, rencana bisnis dapat berjalan sesuai dengan perencanaannya. Kemudian, mempermudah pengawasan. Dengan penerapan yang sesuai dengan rekayasa, dengan rencana yang telah dirancang berdasarkan studi, maka pengawasan dalam proses bisnis pun akan berjalan dengan lebih mudah. Pengawasan ini dilakukan agar usaha tetap berjalan sesuai dengan perencanaannya.
Selanjutnya, mempermudah pengendalian. Hasil analisis studi dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat aspek yang berpotensi memunculkan masalah terhadap jalannya usaha. Dengan begitu, pengusaha dapat dengan mudah menghadapi dan mengendalikan masalah ketika terjadi. Ekspansi bisnis merupakan aktivitas memperbesar dan memperluas bisnis dengan menciptakan pasar baru, memperluas fasilitas, menambah sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Contoh di sini adalah Tokopedia masih fokus perkuat pasar dalam negeri. Ini alasannya. Tokopedia memilih untuk tetap fokus merambah pasar lokal di tengah upaya Shopee sebagai salah satu pesaing utama yang gencar mengincar pasar di luar negeri. Eksternal. Communication Senior Lead Tokopedia, Excel Chandra Wijaya mengatakan, perusahaan masih fokus dengan pasar yang ada di Indonesia daripada melakukan ekspansi ke pasar luar negeri. Hal itu diklaim sebagai upaya Tokopedia dalam menggerakkan perekonomian dalam negeri. Hal ini ingin kami capai dengan terus memberikan dukungan untuk para pelaku usaha di Indonesia, khususnya UMKM lokal agar dapat mengembangkan usahanya walaupun di tengah pandemi. Menurutnya itu dapat dibuktikan melalui inisiatif hyperlokal yang memungkinkan masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia memiliki kesempatan sama dalam menemukan berbagai produk kebutuhan dengan mudah hingga menciptakan peluang usaha, termasuk di tengah pandemi. Alih-alih ekspansi ke luar negeri, kedepannya pihak Tokopedia akan fokus mengedepankan kolaborasi dengan para mitra strategis di tingkat lokal demi membantu mendorong pemulihan ekonomi Indonesia yang saat ini terdampak pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.